Kembali shalom. Ada sukacita, amin. Kita bersyukur hari ini masih ada kesempatan untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Masih ada kesempatan. Kita tidak tahu berapa lama kesempatan Allah berikan kepada kita. Tetapi yang pasti selagi ada kesempatan, jangan kita sia-siakan untuk datang kepada Dia, menyembah Dia, memuji, memuliakan Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari yang akan kita hadapi bukan sesuatu yang semakin mudah. Ya, fakta menunjukkan bahwa ada perjuangan, ada tantangan yang besar yang kita hadapi. Ya, terlebih masa pandemik ini. Kita harus tetap berjaga-jaga. Saya membaca, ya, seseorang menulis, ya, baik melalui di media sosial, pakar dari kesehatan, ya, dikatakan mengenai COVID ini, Omikron, ya, tidak terlalu berbahaya seperti Delta, tetapi kita harus berjaga-jaga. Ketika kita, ya, terpapar virus, memang mungkin tubuh kita kuat. Kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita. Kalau mungkin kita memikirkan diri kita, kita sembarangan ke tempat mana saja pun kita pergi. Yang penting kita kuat. Tetapi adakah kita berpikir bagaimana dengan orang-orang di sekeliling kita yang saat kondisi mereka lemah, kita bisa menularkan mereka. Jadi dikatakan kalau ada yang terpapar virus, cobalah, ya, isolasi mandiri. Ya, 4-5 hari jangan kemana-mana. Kasihanilah orang lain, ya. Mungkin saudara kuat, mungkin kita kuat, tetapi ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin pada saat itu mereka begitu lemah. Kalau kita hanya memikirkan diri kita saja, kita bebas kemana saja. Tadi pagi saya kirim berita untuk keluarga. Puji Tuhan, 2 minggu yang lalu saya terpapar virus, ya, COVID. Dan minggu ini sudah bisa melayani. Praktis dua minggu, ya, 2 minggu masa karantina. Ya, kemudian jawaban daripada keluarga, ada salah seorang, wah, hari ini juga, ini anak saya, anak dari kakak saya, ternyata positif. Karena hari ini dia akan berangkat ke Pulau Bangka, ternyata di swab dan positif. Wah, dikasih tahu supaya tetap menjaga, tetapi kemana-mana saja tidak menjaga diri. Ya, kadang-kadang kita bisa berkata kita tidak menjaga diri, itu salah satu kelemahan kita. Tapi kadang-kadang kita sudah menjaga diri juga, kita nggak tahu kenanya di mana. Ya, akhirnya anak saya, ya, anak dari kakak saya harus isolasi mandiri. Nah, kemudian keponakan kami dari ibu, pada saat dia mau pelatihan pendidikan lanjut, ternyata harus diswab dan positif. Ya, kemudian saya katakan kita berdoa, sesuatu Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Kita nggak ngerti, kita merasa kuat sehat, tetapi fakta menunjukkan kita pun bisa terpapar virus. Nah, apa yang harus kita perbuat sehingga kita selamat, aku selamat, yang menjadi tema kita. Ya, dalam perenungan ini adalah saya merenungkan bagian firman Tuhan supaya kita jangan, ya, mengelola hidup kita semaunya kita. Yang penting mungkin kita tidak takut tentang kematian karena kita begitu yakin dan percaya. Karena kita sudah percaya Yesus, maka kalau kita mati pasti masuk surga. Amin. Amin. Gak ada aminnya nih, takut mati juga, ya. Kalau hari ini saudara dan saya dipanggil Tuhan, masuk surga tidak? Yang yakin masuk surga angkat tangan. 1, 2, yang lain masih ragu-ragu. Halo, apakah saudara pasti masuk surga? Atau mudah-mudahan? Atau kemungkinan Pak Pendeta ini saya nggak masuk surga ini? Hidup saya terlalu jauh daripada Tuhan. Hidup saya kacau, pikiran saya kacau. Saudara, kalau ada di antara kita yang masih ragu-ragu, pertanyaan ini sesungguhnya menjadi pertanyaan saudara. Ya, dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan ada seorang yang bertanya kepada Rasul Paulus dan Silas, apa yang harus
aku perbuat supaya aku selamat? Apa yang harus aku perbuat sehingga aku selamat? Kalau hari ini kita masih ada keraguan-raguan, perlu pertanyaan ini kita tanyakan. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tunjukkan kebenaran Tuhan kepadaku supaya aku tahu apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 30, firman Tuhan berbunyi demikian. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ini persoalan penting. Isu yang sangat penting tentang keselamatan. Saudara mendengar berita akhir-akhir ini, beberapa hari yang lalu, ada sekelompok orang yang ingin mencari keselamatan, yang ingin mencari ketenangan, yang ingin mencari damai. Ya, malam hari mereka ke pantai, ya di Pulau Jawa ya. Mereka bersama dengan tim satu perguruan, dan ternyata apa yang terjadi? Ombak menghanyutkan mereka dan 10 orang meninggal. Mengapa mereka malam-malam ke sana pergi? Ingin mencari damai, ingin mencari ketenangan, ingin mencari keselamatan, tetapi mereka tidak menemukan. Bukan hanya sekelompok itu, masih ada kelompok-kelompok lain sesungguhnya yang sedang bergumul ingin mendapatkan keselamatan. Semestinya pertanyaan itu sedang ditanyakan oleh mereka, apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus kami perbuat? Banyak orang berjuang mencari keselamatan, tetapi dengan usaha mereka tidak akan menemukan. Tak mampu manusia dengan usahanya sendiri mendapatkan keselamatan itu. Tidak mampu. Bagaimana caranya supaya mendapatkan keselamatan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pelayanan Rasul Paulus bersama Silas berjalan dari satu kota ke kota lain, hingga pada akhirnya dia harus masuk penjara. Menjadi satu pertanyaan, mengapa Paulus dan Silas harus masuk penjara? Kenapa harus didera, disiksa mereka? Ternyata ada kepala penjara beserta seisi rumahnya yang sedang menantikan keselamatan daripada Tuhan. Coba, hanya untuk seorang kepala penjara dan keluarganya, Rasul Paulus dan Silas harus masuk dalam penjara. Cukup panjang perjalanannya. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus dan Silas mengadakan pelayanan keliling untuk menguatkan jemaat dan memberitakan Injil. Di ayat 4 berkata begini, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Jadi ada jemaat-jemaat yang sudah berdiri di luar Yerusalem, dan berita dari Yerusalem disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat itu. Jemaat itu diteguhkan imannya, dikuatkan imannya, ya, supaya tetap setia percaya kepada Yesus, supaya tetap mengikut Yesus, mengikut jalan Tuhan. Dan yang menarik, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Jumlah yang mana? Jumlah orang percaya. Jumlah orang percaya semakin bertambah. Mengapa? Karena berita Injil disampaikan, kabar sukacita disampaikan. Jadi Rasul Paulus dan Silas berjalan dari kota ke kota, memberitakan firman Allah, memberitakan Injil, dan ada yang meresponinya. Yang meresponi firman Allah, mereka datang kepada Tuhan, mereka menjadi pengikut Tuhan, mengikut Yesus, mereka diselamatkan dan bertambah besar jumlahnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang ada tempat-tempat yang sangat terbuka untuk Injil. Namun ada juga tempat-tempat yang belum terbuka untuk Injil. Kita Gereja Sinam berkomitmen menjadi gereja yang misioner.
Ya, setiap minggu ketiga kita berbicara tentang misi. Persembahan kita untuk misi. Mengapa ini penting? Karena ada daerah-daerah, tempat-tempat yang sedang terbuka untuk Injil. Ada tempat-tempat di mana mereka sedang menantikan. Nah, siapa yang akan pergi? Siapa yang memberitakan? Firman Tuhan katakan, yang berseru di dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka berseru di dalam nama Tuhan? Mereka belum pernah dengar nama Tuhan. Belum pernah mendengar nama Yesus. Mengapa tidak mereka dengar? Tidak ada yang memberitahukan kepada mereka. Bagaimana mereka bisa dengar, bisa tahu kalau tidak ada yang memberitahu? Dan siapa yang harus memberitahu? Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen harus menjadi saksi. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu dan menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah. Dan supaya buahmu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku akan diberikan kepadamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ditetapkan untuk pergi menghasilkan buah. Rasul Paulus dan Silas, mereka adalah hamba-hamba Allah yang berjalan berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Karena ada tempat-tempat yang sudah terbuka, namun ada tempat-tempat yang masih tertutup. Kita lihat kebenaran firman Tuhan di ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Mereka hendak masuk daerah Asia, tetapi Roh Kudus mencegah mereka. Jangan. Loh, kenapa? Bukankah Injil perlu diberitakan di Asia? Betul, tapi belum waktunya. Karena orang-orang yang di Asia belum siap. Ya, belum terbuka. Dan Roh Kudus mencegah mereka. Di ayat ke-7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Belum waktunya. Bitinia belum siap. Hati mereka belum terbuka. Rasul Paulus dan Silas mengikuti pimpinan Roh Kudus. Mereka berjalan dari kota ke kota. Kemana Tuhan pimpin mereka, mereka berangkat. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Menarik di ayat 9, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Rupanya daerah Makedonia sudah siap, sedang menantikan orang-orang datang untuk memberitakan kabar baik. Dan ternyata Paulus dan Silas mendapatkan penglihatan itu. Mereka melihat ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Di ayat 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Mereka tidak menunda-nunda waktu. Mereka tahu kalau tadi mereka ke Asia dicegah oleh Roh Kudus. Mereka mau ke Bitinia dicegah oleh Roh Kudus. Rupanya ada orang di Makedonia yang sedang menantikan kabar sukacita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka tidak menyia-nyiakan waktu. Kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Mereka berangkat ke daerah Makedonia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini betul ada tempat-tempat yang masih begitu keras. Baik, kita perlu berdoa untuk itu. Tetapi ada juga tempat-tempat yang sudah terbuka. Baik, kita harus berangkat ke sana. Siapa yang mau pergi? Siapa yang mau memberitakan kabar baik? Sedang di sana, di daerah-daerah tertentu, suku-suku tertentu yang sudah terbuka, sesungguhnya sudah terbuka, dan mereka sama seperti seorang Makedonia ini yang berteriak, menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Saudara, apa yang dirindukan oleh orang-orang Makedonia?
supaya mereka berjumpa dengan Tuhan, supaya mereka memperoleh keselamatan. Saudara, kita melihat dalam pelayanan Rasul Paulus dan Silas, mereka akhirnya berangkat ke daerah Makedonia. Kota pertama yang mereka tuju, Filipi, bagian atau daerah dari Makedonia, dan mereka memberitakan Injil. Dan ternyata ada hasil, saudara. Dalam pelayanan Rasul Paulus dan Silas, ada satu keluarga yang percaya kepada Tuhan dan dibaptis. Keluarga itu adalah keluarga daripada Lydia, pedagang. Ketika Rasul Paulus menyampaikan firman Allah, Tuhan menjamah Lydia dan Lydia percaya bersama seisi rumahnya. Ayat 14 berkata begini, seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu Rasul Paulus berbicara tentang firman Allah, tentang kebenaran, tentang keselamatan, tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, hati Lydia terbuka. Akhirnya mereka percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan, dan memberi diri dibaptis. Saudara, peristiwa di mana banyak orang akan datang kepada Tuhan akan terus terjadi, akan terus terjadi. Amin. Saya membaca berita ya melalui YouTube ya. Ada satu kampung bertobat ya di satu daerah tertentu di Indonesia ini, dan mereka ya memberi diri dibaptis. Wah, luar biasa. Saya senang melihatnya. Saya sangat bahagia. Mereka turun ke air banyak dan mereka percaya kepada Yesus. Mereka memperoleh keselamatan. Tadinya mereka jauh dari Tuhan. Tadinya mereka bukan pengikut Kristus. Tadinya mereka sedang bergumul juga. Ya, mereka masih belum ada kepastian jika mereka meninggal akan masuk surga. Tetapi karena kasih Tuhan, wow, luar biasa, mereka bertobat dan datang kepada Tuhan. Karena ada hamba-hamba Allah yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara, di daerah Filipi ini, ketika mereka melayani, mereka menghadapi gangguan juga dari seorang hamba perempuan yang memiliki roh tenung. Dan Rasul Paulus mengusir roh itu keluar dari hamba perempuan itu. Kita melihat tadi pelayanan berhasil, ada yang bertobat, ada yang percaya Yesus dan memberi diri dibaptis, ada sukacita. Amin. Ya, bahagia. Ya, kita akan terus merasakan sukacita manakala dalam gereja kita ada jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan melalui pelayanan saudara, pelayanan kita bersama. Ada Injil yang kita beritakan, kemudian ada orang yang meresponinya dan percaya kepada Yesus, kemudian dibaptis. Kita tentu bersukacita. Tetapi di dalam pelayanan ada juga tantangan. Ada juga penderitaan yang harus siap kita alami. Rasul Paulus melayani. Ketika dalam pelayanan itu ada perempuan yang mengganggu karena ada roh jahat. Ya, roh tenung di dalam dirinya. Di ayat 17. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang. Sambil berseru, katanya, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Sepertinya mendukung pelayanannya. Sepertinya, wah, kan dia beritahu. Betul, Paulus dan Silas ini hamba Allah. Mereka menyampaikan tentang keselamatan. Tapi tujuannya adalah sebenarnya mengganggu.
Di mana Rasul Paulus bercerita tentang kebenaran firman Allah. Orang ini datang dengan mengganggu dan mengatakan, ya orang ini ya adalah hamba Allah yang maha tinggi. Di ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ya, jadi perempuan ini punya roh tenung. Nah, roh itulah yang mau mengacaukan pelayanan Paulus. Tapi Paulus perintahkan roh itu keluar, roh jahat itu keluar. Akhirnya perempuan itu tidak bisa apa-apa lagi karena roh tenung sudah keluar. Roh jahat sudah keluar. Ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pelayanan ada tantangan yang harus dihadapi. Ya, ada orang-orang yang tidak senang dengan pelayanan daripada Rasul Paulus. Ada orang-orang yang terusik, ada orang-orang yang terganggu. Secara khusus tuan-tuan perempuan itu. Jadi perempuan itu dapat mendatangkan hasil bagi mereka. Karena perempuan, hamba perempuan ini yang menjadi medium. Ya, ada orang bisa bertanya kepada dia karena ada roh tenung di dalamnya. Kemudian roh itu akan beritahu. Dan untuk itu maka tuan-tuannya akan mendapatkan penghasilan. Tetapi kali ini karena roh itu sudah diperintahkan oleh Rasul Paulus keluar dari perempuan itu. Akhirnya perempuan itu tidak bisa buat apa-apa lagi. Roh itu sudah keluar. Nah, tuan-tuannya dari perempuan tadi mengalami kerugian. Wah, ini nggak bisa dibiarkan. Akhirnya mereka marah dan menangkap Paulus dan Silas. Memerintahkan supaya dimasukkan ke penjara. Ya, inilah perjalanan hamba Tuhan. Memang ketika diresponi firman Tuhan, kita bisa bersuka cita, senang. Ada orang yang percaya, kemudian dibaptis. Tetapi ketika menghadapi masalah, juga harus dihadapi. Tidak boleh mundur. Rasul Paulus dan Silas akhirnya dipenjara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Ya, ruang penjara yang sangat sempit. Ini tempat penyiksaan, penjahat kelas kakap. Dimasukkan, dicobloskan ke sana. Dan Rasul Paulus dan Silas diposisikan seperti itu. Didera, disiksa, dan masuk penjara. Dan dikatakan apa? Di ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasung yang kuat. Ini suatu siksaan. Hamba Allah memberitakan kabar sukacita, tetapi harus mengalami perlakuan yang tidak baik. Tetapi ini hanya bagian dalam hidup mereka. Bukan sesuatu yang terutama di dalam hidup mereka tentang penganiayaan itu. Bukan itu intinya. Tetapi itu bagian yang harus mereka lewati karena ada kepala penjara. Kepala penjara yang akhirnya percaya kepada Tuhan demi keselamatan kepala penjara. Paulus dan Silas harus melewati masa sukar. Mereka harus masuk ke penjara. Tidak kebetulan mereka masuk penjara. Ini adalah jalan Tuhan. Ya, di mana mereka mengikuti apa yang harus mereka alami, yang diizinkan oleh Tuhan kepada mereka. Rupanya supaya di penjara itu, orang-orang di penjara itu mendengar nama Tuhan. Bahkan kepala penjara itu akhirnya
bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang Paulus lakukan? Apa yang Silas lakukan? Di dalam keadaan terbelenggu, di dalam keadaan luka-luka, karena didera, disiksa, mereka tidak mengeluh, mereka tidak putus asa, mereka tidak kehilangan pengharapan. Tetapi yang menarik di ayat 25, perhatikan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Di dalam penjara yang paling di tengah itu, yang paling mengerikan itu, kaki yang dipasung, dengan keadaan tersiksa. Mereka tidak mengeluh, mereka tidak kecewa, tetapi justru sebaliknya. Pada malam itu mereka menyanyikan pujian kepada Allah. Mereka bernyanyi, mereka berdoa. Bahkan orang-orang hukuman mendengarkan mereka berdoa, mendengarkan mereka memuji Tuhan. Rupanya mereka masuk penjara, dianiaya, supaya ada orang-orang yang di penjara itu mendengar pujian kepada Allah. Supaya ada orang-orang di penjara itu mendengar di mana nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Dan terlebih supaya mereka pun mengalami mujizat daripada Tuhan. Saudara, di ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Apa yang saudara lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Ketika saudara dalam keadaan sulit, dalam menghadapi kesusahan, dalam menghadapi penderitaan, dan sama seperti Rasul Paulus, di mana harus masuk dalam penjara, apa yang harus kita lakukan? Ada banyak orang yang tidak bisa memuji Tuhan pada saat mengalami masa sulit. Ada banyak orang tidak bisa bersuka cita, bahkan berhenti berdoa, tidak lagi datang kepada Tuhan, tidak lagi memuliakan Tuhan, karena dia mengalami penderitaan, dia mengalami kesukaran. Bahkan orang bertanya, Tuhan, kenapa Engkau izinkan aku harus mengalami hal ini? Kemudian mengeluh, dan mengeluh. Itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi semestinya yang harus kita lakukan bukanlah mengeluh, bukanlah bersungut-sungut, bukanlah putus asa. Tetapi yang harus kita lakukan adalah berdoa, memuji, memuliakan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, naikkan syukur kepada Allah. Termasuk ketika kita dalam masa sukar, ketika kita terpapar virus COVID-19, ketika keuangan kita mengalami kesulitan, ketika pekerjaan kita mengalami kesulitan, ketika usaha kita mengalami kesulitan, seperti dalam penjara rasanya. Tetapi sekalipun situasi seperti itu, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak kehilangan pengharapan, kita tidak kecewa hidup ini. Tetapi yang mau kita lakukan adalah berdoa dan memuji Tuhan. Amin. Amin. Jangan patah semangat. Hari-hari ke depan yang kita hadapi bisa saja semakin sulit. Tetapi kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita dapat berdoa. Kita dapat mencurahkan isi hati kita kepada Allah. Kita dapat memuji Tuhan. Bahkan menarik, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita, saudara dan saya, menghadapi masa sukar, dan orang-orang lain juga menghadapi masa sukar, kemudian mereka melihat ternyata kita tetap bersuka cita dalam masa sulit itu, kita tetap bisa memuji Tuhan, kita tetap berdoa, maka orang-orang di sekitar kita akan melihat keberadaan kita. Mereka akan bertanya-tanya, apa rahasianya? Kenapa orang ini tetap bisa bersuka cita? Padahal kesulitan yang dialami, kesengsaraan yang dihadapi, apa rahasianya? Ternyata ada Yesus
ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita sekalipun masa sukar kita hadapi. Amin. Rasul Paulus dan Silas menghadapinya. Tetapi dalam kondisi seperti itu mereka memuji Tuhan. Sekali lagi saya katakan terlalu sulit bagi kita umat manusia ini. Ketika kita mengalami masa sukar, masa sulit, penderitaan, terlalu sulit rasanya untuk memuji Tuhan, untuk berdoa. Ada kecenderungan hanya untuk bersungut-sungut, marah, protes, tidak terima kenyataan. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita perlu mencontoh Paulus dan Silas. Bisa saja sebenarnya Paulus dan Silas berkata, Tuhan kami sudah melayani. Beberapa hari yang lalu ada yang bertobat Tuhan. Kami senang. Dan ini kenapa harus masuk penjara? Kami tidak salah. Tetapi karena ada pribadi yang akan mendengar firman Allah di penjara. Karena ada keluarga yang akan diselamatkan. Karena ada kepala penjara yang akan diselamatkan. Rasul Paulus dan Silas masuk dalam penjara. Tetapi menarik, di dalam penjara itu pun mujizat Allah dinyatakan. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyang, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Siapa yang melepaskan? Siapa yang membuka belenggu-belenggu itu? Kita tidak bisa memprediksi bagaimana cara Allah mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Tetapi yang terpenting dalam hidup kita adalah mari sama seperti Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah sekalipun pada masa sukar, sulit, menderita, dalam kesesakan, kita tertekan. Tetapi kita mau berdoa, kita mau memuji Tuhan. Saudara, mujizat ini bukan yang utama dalam berita ini. Bukan. Mujizat ini memang mereka alami. Tetapi rupanya puncaknya adalah bahwa ada satu pribadi dan keluarganya yang akan memperoleh keselamatan. Mujizat perlu bagi kita. Tetapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah keselamatan. Yang utama adalah hidup yang diselamatkan oleh Tuhan. Sebab cepat atau lambat semua manusia ini akan meninggalkan dunia ini. Tetapi persoalan yang utama, kalau meninggal, adakah orang itu akan masuk surga? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mujizat terjadi, tetapi bukan itu yang utama. Dalam bagian ini, Rasul Paulus dan Silas hanya melewati satu peristiwa perjalanan hidup. Tadi kita melihat bagaimana Lydia bersama keluarga percaya dan dibaptis. Ayat sebelumnya kita melihat bertambah-tambah jumlah orang percaya. Artinya mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Tetapi kali ini mereka harus melalui penjara. Bukan berarti kalah, bukan. Itu yang harus dilewati karena ada pribadi yang akan diselamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Dia mau bunuh diri. Kepala penjara mau bunuh diri. Dia merasa ini beban berat, merasa tanggung jawabnya, merasa dia gagal. Dia hendak bunuh diri. Ada banyak orang yang merasa gagal dalam hidup ini, merasa tidak mampu lagi menghadapi kenyataan, mau bunuh diri. Ayat 28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Jangan celakakan dirimu. Ada banyak orang masa kini, oleh karena persoalan yang luar biasa dalam hidupnya, dia telah mencelakakan dirinya. Dia pikir bahwa itu adalah jalan keluar yang terbaik. Beberapa hari yang lalu, ya masih hangat peristiwanya. Ya, seseorang punya anak 4, ya di Jakarta, ditemukan gantung diri di rumahnya. 4 orang anaknya.
Temannya mengetahui hal itu. Kemudian orang mulai datang berbondong-bondong ke tempat tersebut. Dan dia sudah menggantungkan dirinya. Mati. Anak-anaknya menangis. Kemudian ada yang bertanya kepada teman sahabatnya. Ada masalah apa? Temannya bilang enggak tahu. Selama ini dia biasa saja. Aman-aman saja. Dia bekerja. Ya. Dia drive. Tapi juga ada usaha kuliner di rumahnya. Tetapi dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Ini ada apa? Dia mencelakakan dirinya. Karena tentu ada persoalan. Tentu ada pergumulan yang dihadapi. Dan dia tidak mampu menghadapi dengan kekuatannya. Jadi lebih baik mati saja. Hati-hati. Hati-hati, bisa suara datang kepada kita. Ketika kita menghadapi pergumulan. Dan kemudian kita mau mencelakakan diri kita. Dan Rasul Paulus berkata kepada kepala penjara itu, jangan celakakan dirimu. Jangan celakakan dirimu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika engkau menghadapi persoalan pergumulan, engkau merasa tidak mampu, jangan celakakan dirimu. Ada banyak orang mencelakakan dirinya. Mengambil keputusan yang tidak tepat. Kecewa dalam hidup ini. Dan tidak mampu bertahan menghadapi tantangan. Dan mau mencelakakan diri. Anak-anak muda. Banyak yang mengalami kerapuhan dalam menghadapi persoalan. Orang-orang tua juga mulai rapuh. Dengan situasi yang ada. Hendak mencelakakan diri. Saudara, kalau saudara mulai ada suara-suara lain. Hendak mencelakakan diri kita. Jangan celakakan dirimu. Coba lihat kiri kanan. Dan katakan, jangan celakakan dirimu. Jangan hancurkan hidupmu. Amin. Coba lihat kiri kanan. Dan kasih gerakan sedikit. Saya yang bicara, Bapak Ibu Saudara kasih gerakan. Ya, kasih ya. 1, 2, 3. Jangan celakakan dirimu. Halo? Saya nggak tahu, mungkin ada yang sudah mulai bosan hidupnya. Mulai menderita rasanya. Jangan. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Baik, saya tidak mau mencelakakan diri saya. Tapi apa yang harus aku lakukan? Inilah pergumulan kepala penjara itu. Ya akhirnya dia bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Apa yang harus aku perbuat? Kita mungkin bertanya, Tuhan apa yang harus kami perbuat dalam peristiwa yang kami hadapi? Apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada kepala penjara ini? Saudara, kebenaran ini jangan kita abaikan. Yaitu penting dalam hidup kita. Percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Ini persoalan yang utama, saudara. Percayalah kepada Tuhan. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Jangan ragukan dia. Jangan bimbang. Masalah perjalanan hidup ini memang ada kalanya kita hadapi tantangan itu. Bahkan kita dengan kekhawatiran kita, apakah kita bisa menambah sehasta saja dalam jalan hidup kita? Enggak bisa. Jadi ini persoalan utama. Kalau saudara masih ada yang ragu tentang keselamatan saudara, pada malam hari ini coba buka hati. Dan katakan, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh keselamatan? Percaya kepada Yesus. Percaya kepada dia. Ayat 31 berkata begini. Jawab mereka. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya. Dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Yang penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus tidak jaminan supaya kamu aman, tidak apa-apa dengan pimpinan, bukan. Rasul Paulus tahu, Silas tahu sebenarnya kebutuhan kepala penjara ini apa? Tentang keselamatannya. Dan untuk itu Rasul Paulus harus melewati penderitaan, kesukaran. Dia harus dipasung dan orang ini yang memasung kepala penjara ini. Tetapi Rasul Paulus tahu ada kebutuhan utama yang sedang dirindukan oleh orang itu. Dan ketika orang itu bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Perhatikan ayat 32. Lalu mereka, yaitu Paulus dan Silas, memberitakan firman Tuhan kepadanya. Saudara, firman Tuhan perlu kita beritakan.
Firman Tuhan sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Kita membutuhkan firman Allah. Firman itu adalah pelita bagi kaki kita sehingga terang bagi jalan kita. Firman Allah diberitakan. Rasul Paulus menceritakan tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus. Dan akhirnya apa? Orang itu percaya. Seisi rumahnya percaya. Di ayat 34 berkata begini. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudara, mengapa Rasul Paulus masuk penjara? Rupanya ada jiwa yang sedang menantikan kabar baik. Apakah harus melalui penjara? Iya, faktanya memang harus melalui penjara. Harus didera. Tetapi di situ pun Rasul Paulus bersaksi. Beberapa hari terakhir kita dengar berita-berita ada hamba-hamba Tuhan, ada orang percaya yang tadinya dia bukan pengikut Tuhan, tetapi karena dia percaya Yesus, akhirnya mengalami penganiayaan, akhirnya mengalami harus masuk persidangan, ada isu penistaan agama dan segala macam. Tetapi yang menarik saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengikuti beberapa persidangan yang melalui YouTube. Ternyata dalam kondisi seperti itu, akhirnya dibicarakan tentang nama Yesus, dibicarakan tentang iman Kristen, dibicarakan tentang Allah yang hidup. Dan ada orang yang mendengar berita Injil di persidangan itu. Mengapa harus disidang? Mengapa harus masuk penjara? Saudara, Tuhan punya cara. Tetapi yang terutama, ada kesempatan memberitakan firman. Ada kesempatan orang-orang mendengar bahwa orang percaya memuji Tuhan, berdoa. Kepala penjara akhirnya percaya. Dia mengalami kebahagiaan, dia mengalami sukacita karena dia mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus memberitakan firman, dia dengar firman. Kemudian dia percaya kepada Yesus. Dia bersama seisi rumahnya. Dan oleh iman percayanya itu, terjadi kebahagiaan dalam hidupnya. Tidak lagi mencelakakan dirinya. Jadi orang-orang percaya, jangan mencelakakan diri. Amin. Amin. Jangan sampai orang berkata, wow, dia sebagai orang Kristen mencelakakan dirinya. Tadi saya baca berita, seorang kopilot, dia kopilot, namanya kayaknya Stefanus begitu, tanyanya orang Kristen, ditemukan bunuh diri, masih muda, dia mencelakakan dirinya. Kalau Yesus ada di dalam hidupnya, dia tidak akan lakukan itu. Betapa pentingnya kita memiliki Yesus, betapa pentingnya kita percaya kepada Tuhan. Apa yang harus kami lakukan? Kepala penjara berkata, apa yang harus aku lakukan? Paulus berkata, percaya kepada Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu dia lakukan. Dan yang kedua, beri diri dibaptis. Di ayat 33. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Ya, darah-darah tadi, yang bekas-bekas cambungan tadi. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Apa artinya memberi diri dibaptis? Ya, mengambil keputusan yang bulat. Memproklamirkan imannya. Jadi baptisan adalah memproklamirkan iman. Menyatakan diri sebagai orang percaya. Menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Artinya dia tidak ada lagi keraguan-raguan. Dia tidak bimbang tentang hal itu. Dia tahu apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada firman itu. Dan memberi diri dibaptis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Satu kebahagiaan yang luar biasa. Kalau dalam pelayanan kita bersama. Ada jiwa-jiwa baru. Yang mendengarkan Injil. Kemudian percaya kepada Yesus. Dan dibaptis. Kita perlu berdoa untuk itu. Amin. Kita perlu berdoa. Jangan cukup diri kita saja. Gereja ini harus berkembang. Gereja ini harus terus bertumbuh. Jumlah orang percaya harus terus bertambah-tambah.
Bagaimana itu bisa terjadi? Karena saudara dan saya dipakai oleh Tuhan. Dan akhirnya melalui hidup kita ada orang-orang mendengar Injil. Dan ada orang yang percaya kepada Yesus. Dan ada yang memberi diri dibaptis. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Minggu ini adalah minggu misi. Mengingatkan kita akan kasih Tuhan. Kita jangan lagi ragu-ragu. Saudara jangan bimbang. Pegang teguh iman percaya saudara. Percaya kepada Yesus. Sekali. Untuk selama-lamanya. Jangan pernah bimbang. Jangan pernah ragu-ragu. Dan bagi mereka yang belum datang kepada Tuhan. Yang belum percaya. Kita punya tugas. Layani mereka. Doakan mereka. Kita pedulikan mereka. Kita perhatikan mereka. Dan pada akhirnya doa kita adalah mereka pun percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekali.